Halo para siswa kelas 12, selamat bertemu lagi pada konsep esensial biologi dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan secara langsung dan pembelahan secara tidak langsung. Mengapa sebuah pembelahan sel disebut pembelahan secara langsung? Karena pembelahan itu tidak melalui tahap-tahap pembelahan. Contoh adalah pembelahan diri pada amuba atau bakteri yang bertujuan untuk reproduksi, dan itu kita sebut dengan pembelahan amitosis. Pembelahan pada bakteri atau amuba kita sebut dengan istilah pembelahan biner. Kenapa biner? Karena setiap kali membelah dari satu sel akan terbentuk dua sel. Kemudian, pembelahan sel secara tidak langsung. Mengapa disebut pembelahan secara tidak langsung? Karena pembelahan itu terjadi melalui tahap pembelahan. Tahap pembelahan itu meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Biasa Bu Clara pakai istilah Pak Mat gitu ya. Jadi profasenya saya beri istilah Pak gitu ya, biar memudahkan menghafalkan, karena yang namanya tahap kan tidak boleh terbalik ya. Jadi Pak Mat, Pak itu P-nya dari profase, Mat-nya adalah metafase, anafase, dan telofase. Begitu. Kemudian tahap mitosis terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan meiosis itu terjadi melalui dua tahap, maka kita sebut dengan istilah meiosis 1 dan meiosis 2, masing-masing melalui tahap Pak-Mat gitu. Sehingga pada meiosis 1 itu ada Pak-Mat 1 dan pada meiosis 2 ada Pak-Mat 2 gitu ya. Jadi di meiosis 1 profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan pada meiosis 2 itu terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Jadi anak-anak ketika nanti kalian bertemu dengan soal dan itu berkaitan dengan tahap pembelahan, ketika tahap pembelahannya tidak menggunakan angka Romawi 1, 2, atau 2 begitu, maka itu adalah pertanyaan tentang mitosis. Sedangkan jika menggunakan Romawi 1 di belakang nama tahap tertentu, berarti itu adalah tahap meiosis 1. Dan jika menggunakan Romawi 2, berarti itu adalah tahap meiosis kedua. Begitu cara memahaminya. Nah, sekarang kita cermati pembelahan mitosis. Sebelum kita memasuki tahap-tahap mitosis, maka kita akan mempelajari tentang siklus sel pada mitosis. Jadi anak-anak, sebuah sel itu ketika akan memasuki tahap pembelahan, maka dia harus melakukan persiapan. Nah, persiapan itu yang kita sebut dengan tahap interfase. Ya, dan pada siklus sel, tahap interfase itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu G1, S, dan G2. G1, G-nya dari kata growth atau pertumbuhan, maka pada tahap G1 ini terjadi penggandaan organel sel, kemudian juga terjadi pertumbuhan sel. Ya, supaya nanti ketika sel membelah, maka sel hasil pembelahan itu memiliki organel-organel sel yang sama dengan sel induk. Sel induk itu sel yang akan membelah. Kemudian setelah tahap G1 memasuki tahap S. S itu dari kata sintesis. Nah, yang disintesis pada tahap ini adalah
DNA. Jadi pada tahap sintesis ini terjadi replikasi atau penggandaan DNA. Setelah tahap sintesis, kemudian memasuki tahap G2 atau growth kedua, yaitu merupakan kelanjutan dari G1. Ya, jadi di sini terjadi penyelesaian penggandaan organel dan pada saat ini nanti masih terjadi pertumbuhan sel sampai ukuran tertentu sehingga sel siap untuk memasuki tahap pembelahan. Nah, setelah tahap interfase selesai, baru memasuki tahap mitosis yang terdiri dari tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, anak-anak, kalau kita lihat ini adalah sebuah siklus, maka ketika semua tahap sudah dilalui, dalam hal ini interfase, kemudian memasuki tahap mitosis, kemudian sel membelah menjadi 2 pada setiap sel, maka setelah tahap itu selesai, maka tahapannya kembali lagi ke tahap awal. Ya, karena ini adalah sebuah siklus. Nah, kita memasuki pembahasan tentang mitosis. Untuk memahami setiap tahap pada proses mitosis, maka kita perhatikan dulu sebuah sel ketika ada pada tahap interfase, kondisi tahap atau sel itu seperti apa. Anak-anak, kalau kita mengingat kembali materi kelas 11 tentang sel, itu kan di dalam sel ada inti sel, kemudian ada membran sel, kemudian sitoplasma, kemudian di dalam inti sel itu ada nukleolus dan nukleoplasma, dan ada benang-benang kromatin. Kemudian di sitoplasma ini ada banyak organel sel. Maka di dalam materi pembelahan sel ini, isi dari sel itu hanya digambarkan bagian-bagian sel yang terlibat di dalam pembelahan sel itu sendiri. Yaitu di sini ada inti sel, ya, dan inti sel itu dibatasi oleh membran sel. Kemudian di dalam inti sel itu ada nukleolus atau anak inti sel, dan ada kromosom yang masih dalam bentuk benang-benang kromatin. Kemudian pada sitoplasma itu ada sentriol. Ya, kita masih ingat kembali ya bahwa sentriol itu adalah organel sel yang nanti akan berperan dalam proses pembelahan sel, yaitu sebagai tempat melekatnya kromosom pada benang spindle, ya, gitu. Jadi bagian sel di awal pada interfase yang nampak adalah inti sel yang masih dibatasi membran, kemudian nukleolus, kemudian benang kromatin, dan sentriol atau sentrosom. Nah, kemudian memasuki tahap profase, perubahan apa yang terjadi pada sel? Kita lihat bahwa benang kromatin di dalam inti sel tadi memendek dan menebal membentuk kromosom. Ya, maka di sini bentuknya kromosom. Masih ingat ya pada pembelahan pada pembahasan substansi genetik kita sudah bicara tentang macam-macam bentuk kromosom, ya. Di sini benang kromatin memendek menebal membentuk kromosom. Kemudian kita perhatikan nukleolus itu sudah menghilang. Kemudian nanti membran inti ini juga akan menghilang. Lalu sentriol membelah menjadi 2. Kemudian bergerak menuju ke kutub berlawanan membentuk benang spindle atau benang gelendong, ya. Sehingga nanti pada tahap akhir profase atau tahap awal metafase kita lihat bahwa di sini kromosom sudah terbentuk dan dia tersusun tidak teratur. Kemudian membran inti itu digambarkan putus-putus, berarti dibahasakan bahwa membran inti itu mulai menghilang. Kemudian sentriol sudah sampai di kutub berlawanan, lalu benang gelendong atau benang spindle sudah terbentuk.
Kemudian memasuki tahap kedua pada mitosis yaitu metafase. Kita perhatikan di sini, kalau tadi kromosom tersusun tidak beraturan seperti ini, maka pada tahap metafase kromosom berada teratur di bidang ekuator. Jadi anak-anak, bidang ekuator itu bidang pembelahan, dia letaknya tepat di tengah pada sel itu ya. Nanti artinya sel itu kalau membelah kan dia terbagi dua di tengah seperti ini ya. Maka pada tahap metafase kromosom berada teratur di bidang ekuator. Maka pada tahap ini ada satu catatan bahwa kalau kita ingin mengidentifikasi jumlah kromosom, bentuknya seperti apa, kemudian jumlahnya berapa, maka paling mudah kita lihat yaitu pada tahap metafase, karena kromosomnya berada teratur di bidang ekuator. Kemudian pada tahap anafase, kita perhatikan anak-anak, pada tahap metafase ini kan setiap kromosom punya 1 sentromer dan 4 lengan. Maka pada tahap anafase, setiap kromosom membelah menjadi 2 kromatid. Ya, nanti pada setiap kromatid itu ada 1 sentromer dan 2 lengan. Ya. Maka setiap kromosom membelah menjadi 2 kromatid, kemudian bergerak ke kutub berlawanan. Kemudian pada tahap telofase, ketika kromatid sampai di kutub berlawanan, dia kembali menjadi benang kromatin. Kemudian kalau di tahap profase tadi membran inti dan nukleolus menghilang, maka di telofase ini tampak kembali. Kemudian terbentuk sekat pembelahan, kemudian sitoplasma atau cairan sel di dalam sel itu terbagi menjadi 2 dan itu yang kita sebut dengan nama sitokinesis. Ya, sehingga ketika semua proses ini sudah terjadi, maka sel itu akan membelah menjadi 2 dan terbentuklah 2 sel anak. Anak-anak ketika kita membicarakan tentang pembelahan sel, maka kita harus membiasakan dengan istilah sel induk dan sel anak. Sel induk itu adalah sel yang akan membelah, sedangkan sel anak itu adalah sel hasil pembelahan. Sehingga dari apa yang Bu Clara jelaskan tadi, maka kalau kita buat sebuah catatan tentang pembelahan sel, ciri-cirinya apa? Pada profase, benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromosom. Kemudian membran inti dan nukleolus menghilang. Kemudian sentriol membelah menjadi 2 menuju ke kutub berlawanan membentuk benang spindle. Itu yang terjadi pada profase. Kemudian pada tahap metafase, kromosom berada teratur di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Kemudian kita buat catatan di situ bahwa pada tahap ini kromosom mudah diidentifikasi bentuk dan jumlahnya. Kemudian pada tahap ketiga, setiap kromosom membelah menjadi 2 kromatid, kemudian bergerak menuju ke kutub berlawanan. Kemudian pada tahap telofase, kromatid sampai di kutub, kemudian berubah kembali menjadi benang kromatin, lalu membran inti dan nukleolus nampak kembali, kemudian terbentuk sekat pembelahan, lalu terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2, dan kemudian sel membelah menjadi 2. Demikian anak-anak tahap pembelahan mitosis. Kemudian kita masuk ke tahap meiosis, ya. Sama di awal pada sel belum membelah, kita melihat kembali bahwa di sini masih ada inti sel, yang membran inti selnya nampak, masih ada nukleolus, kemudian kromosom masih dalam bentuk kromatin, kemudian di sini ada sentriol. Kemudian memasuki tahap profase 1, maka benang kromatin memendek menebal membentuk kromosom. Pada meiosis itu kromosom homolog saling berpasangan.
Kromosom homolog itu apa? Kromosom yang mempunyai bentuk dan ukuran sama. Maka kalau di dalam gambar ini ada 4 kromosom, itu kan yang panjang ada 2, yang pendek ada 2. Dan mereka berpasangan membentuk sinapsis. Hingga di sini ada 2 pasang kromosom. Kemudian membran inti dan nukleolus menghilang. Kemudian sentriol membelah menjadi 2, kemudian menuju ke kutub berlawanan untuk membentuk benang spindle. Kemudian memasuki tahap metafase 1, pasangan kromosom homolog itu berada di bidang ekuator. Nah, jadi yang ada di bidang ekuator ini pasangan kromosom yang pendek dan pasangan kromosom yang panjang. Jumlahnya 4 ya, berarti yang pendek ada 2, kemudian yang panjang ada 2. Kemudian pada tahap anafase 1, pasangan kromosom homolog memisahkan diri, kemudian bergerak menuju ke kutub berlawanan. Jadi yang ke kutub berlawanan itu 1 kromosom yang pendek dan 1 kromosom yang panjang, masing-masing masih dengan 4 lengan. Kemudian pada tahap telofase 1, benang kromosom sampai di kutub, kemudian membran inti dan nukleolus terbentuk kembali, kemudian terbentuk sekat pembelahan, kemudian terjadi sitokinesis, pembagian sitoplasma menjadi 2. Setelah itu terbentuk 2 sel anak pada meiosis 1. Dan kalau kita perhatikan kromosom yang dimiliki sel anak itu hanya setengah dari induknya. Ya, kalau tadi induknya memiliki 4 kromosom, maka pada meiosis 1 sel anak yang terbentuk kromosomnya hanya ada 2. Oleh karena itu, pada tahap meiosis atau pada meiosis itu disebut pembelahan reduksi karena terjadi pengurangan jumlah kromosom menjadi setengah dari induknya. Nah, kapan terjadi pengurangan jumlah kromosom? Yaitu pada tahap anafase 1. Ketika pasangan kromosom homolog memisah kemudian menuju ke kutub berlawanan, pada saat itulah terjadi pengurangan jumlah kromosom, ya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini bahwa setiap sel itu hanya memiliki 2 kromosom. Kemudian pada tahap profase 2 berarti kondisi sel seperti ini. Ya, setiap sel memiliki 2 kromosom, kemudian membran inti dan nukleolus menghilang, kemudian sentriol membelah menjadi 2 menuju ke kutub berlawanan. Kemudian pada tahap metafase 2, itu kromosom berada teratur di bidang ekuator. Ya, ini kromosomnya ada 2, satu yang pendek, satu yang panjang. Kemudian pada tahap anafase 2, setiap kromosom membelah menjadi 2 kromatid, kemudian bergerak menuju ke kutub berlawanan. Kemudian ketika sudah sampai di kutub, kromatid kembali menjadi kromatin, kemudian membran inti dan nukleolus nampak kembali, kemudian terbentuk sekat pembelahan dan sitoplasma terbagi menjadi 2, sehingga kemudian setiap sel ini membelah menjadi 2 sel, sehingga total pada akhir meiosis terbentuk 4 sel anak, ya, karena pada pembelahan sel itu, sel kan membelah 2 kali. Maka pada meiosis 1 terbentuk 2 sel, kemudian memasuki meiosis 2, setiap sel tadi membelah menjadi 2 sel, sehingga pada akhir meiosis terbentuk 2 sel anak masing-masing, sehingga totalnya ada
4 sel anak ya yang memiliki kromosom haploid, karena sel induknya memiliki kromosom diploid atau 2N ya, sehingga kalau kromosom sel anak haploid berarti tengah kali 2N yaitu N, dan N itu kita sebut dengan istilah haploid. Nah, kalau Bu Clara membuat ringkasan dari setiap tahap tadi, maka pada tahap profase 1 itu setiap tahap, setiap proses yang terjadi diberi istilah, yaitu leptoten, sigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Maka untuk menghafalkan dengan mudah, Bu Clara pakai istilah le, si, pa, di, dia. Ya, menghafalkannya lebih mudah. Le, si, pa, di, dia. Leptoten, sigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Ya. Pada leptoten, benang kromatin memendek menebal membentuk kromosom. Pada sigoten, kromosom homolog berpasangan membentuk sinapsis. Kemudian pada pakiten, setiap kromosom menduplikasi menjadi 2 kromatid. Kemudian pada diploten terjadi kiasma pada kromatid atau tetrad. Kemudian pada diakinesis, kromosom homolog memisahkan diri, membran nukleus dan nukleolus menghilang, lalu sentriol terbelah menjadi 2, dan masing-masing bergerak menuju ke kutub berlawanan. Kemudian pada tahap metafase 1, pasangan kromosom homolog teratur berada di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Maka pada tahap ini, kromosom mudah diidentifikasi bentuk dan jumlahnya. Kemudian pada tahap anafase 1, pasangan kromosom homolog memisah, kemudian bergerak menuju ke kutub berlawanan. Sehingga pada tahap ini terjadi reduksi kromosom menjadi setengah dari induknya. Kemudian pada tahap telofase 1, kromosom sampai di kutub, membran inti dan nukleolus nampak kembali, kemudian terjadi sitokinesis, kemudian terbentuk sekat pembelahan dan sel tadi membelah menjadi 2. Kemudian pada tahap meiosis 2, ya, ini profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada tahap meiosis 2, itu pada profase 2, kromatid tidak lagi mengalami duplikasi. Kemudian membran nukleus dan nukleolus menghilang. Kemudian sentriol membelah menjadi 2 menuju ke kutub berlawanan, sehingga kemudian terbentuk benang spindle. Kemudian pada tahap metafase 2, kromosom berada teratur di bidang ekuator, dan pada tahap ini, kromosom juga mudah diidentifikasi bentuk dan jumlahnya. Kemudian pada tahap anafase 2, setiap kromosom membelah menjadi 2 kromatid, kemudian bergerak menuju ke kutub berlawanan. Lalu pada tahap telofase 2, kromosom sampai di kutub dan kembali berubah menjadi kromatin. Kemudian membran inti dan nukleolus nampak kembali. Kemudian terjadi sitokinesis atau pembagian sitoplasma menjadi 2. Lalu terbentuk sekat pembelahan, dan kemudian setiap sel tadi membelah menjadi 2. Sehingga pada akhir meiosis terbentuk 4 sel. Demikian anak-anak gambaran tentang pembelahan mitosis dan meiosis, sehingga kalau kita membuat perbedaan antara mitosis dan meiosis, yang pertama kita bisa melihat pada tujuannya. Tujuan dari mitosis adalah
untuk memperbanyak jumlah sel dan untuk pertumbuhan, sedangkan tujuan meiosis adalah untuk membentuk sel gamet atau sel kelamin. Lalu tempat terjadinya mitosis, pada tumbuhan, mitosis hanya terjadi pada sel-sel meristem. Kita ingat kembali bahwa tidak semua sel pada tumbuhan itu bisa membelah. Lalu yang bisa membelah sel apa saja? Yaitu adalah sel-sel meristem yang letaknya ada di ujung akar, ujung batang maupun pada kambium. Itu pada tumbuhan. Sedangkan mitosis pada sel hewan itu terjadi pada sel somatis. Masih ingat ya? Sel somatis itu adalah semua sel di seluruh tubuh kecuali sel kelamin. Itu semuanya termasuk sel somatis. Ya. Kemudian pada meiosis, tempat terjadinya meiosis pada tumbuhan itu ada di benang sari dan putih sebagai alat kelamin pada tumbuhan. Sedangkan pada hewan, tentu saja termasuk pada manusia, meiosis terjadi di ovarium dan testis. Kemudian tahap pembentukan atau tahap pembelahannya, itu pada mitosis ada profase, metafase, anafase, telofase. Sedangkan pada meiosis itu ada meiosis 1, berarti ada tahap profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1, di mana pada profase 1 dibagi 5 tahap. Tadi sudah Clara sampaikan, yaitu lesipadidia, lektoten, sigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Ya. Sedangkan pada meiosis 2 itu ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kemudian hasil pembelahan pada mitosis 2 sel anak dengan kromosom 2N atau diploid. Pada mitosis itu kromosom sel anak sama dengan induknya. Maka kalau sel yang membelah adalah sel somatis dan kita tahu bahwa sel somatis itu memiliki kromosom 2N atau diploid, maka sel anak hasil pembelahan mitosis juga diploid karena kromosom sel anak sama dengan induk. Sedangkan pada meiosis, karena terjadi 2 kali pembelahan sel, maka sel anak yang terbentuk ada 4 dengan kromosom setengah dari induknya. Ya. Jadi sel induk yang membelah untuk membentuk sel gamet itu termasuk sel somatis, jadi memiliki kromosom 2N. Maka sel anaknya memiliki kromosom setengah dari induk, berarti setengah kali 2N, berarti N atau haploid. Ya. Demikian perbedaan antara mitosis dan meiosis. Nah, sekarang kita membahas secara khusus proses meiosis, yaitu proses pembentukan sel gamet yang kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah gamet itu kan ada 2, sperma dan ovum. Maka proses pembentukan sperma kita sebut dengan istilah spermatogenesis. Ya, kita lihat tahapnya. Jadi anak-anak, sel induknya sperma itu kita sebut spermatogonium. Sel induknya sperma kita sebut dengan istilah spermatogonium. Ya. Spermatogonium ini memiliki kromosom 2N atau diploid. Maka untuk memperbanyak diri, maka pembelahannya adalah secara mitosis. Ya. Jadi spermatogonium itu kan jumlahnya tidak hanya 1, jumlahnya ada banyak sekali. Nah, pembentukannya itu terjadi melalui pembelahan secara mitosis. Sehingga nanti setiap satu spermatogonium akan mengalami pembelahan mitosis membentuk spermatosit primer. Ya. Karena pembelahannya mitosis, maka spermatogonium memiliki kromosom 2N, maka spermatosit primer juga memiliki kromosom 2N. Kemudian setelah itu baru memasuki tahap meiosis. Ya. Pada meiosis 1, kita lihat di sini kromosomnya
ada 4, maka pada tahap meiosis 1, ketika setiap sel membelah menjadi 2, maka setiap sel hasil pembelahan kromosomnya hanya 2. Ya, dan tadi sudah Clara sampaikan bahwa pada meiosis 1 ini terjadi pengurangan jumlah kromosom, yaitu pada tahap anafase 1. Kemudian setelah spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder, maka memasuki tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah masing-masing menjadi 2 spermatid. Ya, kromosomnya haploid. Kemudian sperma itu dalam bentuk spermatid itu belum sempurna, maka dia harus mengalami pematangan atau spermiogenesis, dan itu terjadi di epididymis sehingga sperma itu kemudian akan mengalami bentuk yang sempurna. Ya, dia memiliki kepala, ya, dan pada kepala ini ada inti sel dan ada mitokondria. Ya, kenapa di situ diperlukan adanya mitokondria? Karena untuk dapat membuahi ovum, maka sperma itu akan bergerak menggunakan flagel. Ya, ekor itu atau kita sebut dengan flagel. Kemudian, nah, untuk bergerak dia membutuhkan energi. Dan pembentukan energi terjadi di mitokondria. Ya. Sehingga nanti terbentuk 4 sperma yang semuanya berfungsi. Jadi di sini spermatogonium membelah mitosis menjadi spermatosit primer yang kromosomnya diploid, kemudian masuk ke tahap meiosis 1, spermatosit primer menjadi 2 spermatosit sekunder, masuk ke meiosis 2, spermatosit sekunder masing-masing membelah menjadi 2 spermatid sehingga terbentuk 4 spermatid yang kemudian mengalami pematangan pada epididymis membentuk sperma 4 yang semuanya berfungsi. Kemudian setelah spermatogenesis kita masuk ke tahap oogenesis, ke proses oogenesis yaitu proses pembentukan ovum. Sel induk ovum atau oogonium itu mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer. Ya, kita perhatikan kromosom di dalamnya 4 kromosom, masing-masing membelah meiosis 1, membentuk oosit sekunder dan badan polar pertama. Ya, mengapa tidak dua-duanya kita sebut dengan oosit sekunder? Karena kalau kita perhatikan, oosit sekunder dan badan polar pertama itu ada perbedaan ukuran. Ya, badan polar pertama ini memiliki ukuran yang lebih kecil, jadi tidak sempurna. Ya. Kemudian pada tahap meiosis 2, oosit sekunder itu nanti membelah menjadi ootit. Satu ootit yang nanti akan menjadi ovum dan satu badan polar 2. Ini juga bentuknya tidak sempurna, ukurannya lebih kecil. Kemudian badan polar 1 juga masing-masing membelah menjadi 2 badan polar 2. Sehingga total badan polarnya ada 3. 1 dari pembelahan oosit sekunder, yang 2 dari pembelahan badan polar pertama. Ya, sehingga pada akhir meiosis, pada oogenesis, itu terbentuk 1 ovum dan 3 badan polar 2. Ya, dan 3 badan polar 2 ini tidak berfungsi. Dia kemudian mengalami degenerasi dan kemudian mati. Ya. Sehingga kalau kita buat perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis, itu ada 4 perbedaan. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah tempat terjadinya, yang ketiga jumlah sel anak yang terbentuk, dan hormon yang berperan. Spermatogenesis tujuannya adalah membentuk sperma, oogenesis tujuannya adalah membentuk ovum. Kemudian tempat terjadinya spermatogenesis di testis, oogenesis di ovarium, jumlah sel anak yang terbentuk 4 sperma yang semuanya berfungsi,
Sedangkan pada oogenesis itu terbentuk 4 sel, yang berfungsi hanya 1 yaitu ovum, sedangkan yang 3 tidak berfungsi yaitu badan polar 2. Ya, tadi Glada sebutkan bahwa kenapa tidak berfungsi, karena ukurannya kecil, jadi tidak normal. Kemudian dia mengalami degenerasi dan mati. Dan perbedaan yang terakhir adalah hormon yang berperan. Pada spermatogenesis yaitu testosteron, pada oogenesis yaitu estrogen dan progesteron. Demikian anak-anak pertemuan kali ini tentang pembelahan sel atau tentang reproduksi sel. Sampai bertemu lagi pada pembahasan konsep esensial berikutnya. Tetap semangat dan Tuhan memberkati.